Tanda rumah kamu dijaga Allah. Yang pertama, walaupun uang pas-pasan, tapi kamu tidak pernah kelaparan. Yang kedua, sering ada rezeki tak terduga datang. Yang ketiga, anak jarang sakit parah, dan kalau sakit akan cepat sembuh. Yang keempat, jarang ada keributan besar di rumah. Hati anggota keluarga tenang. Dan yang terakhir, tiba-tiba terhindar dari bahaya yang tidak kamu sadari. Fakta, jika seorang istri bekerja dan sudah bisa mencari uang sendiri, maka akan berkurang rasa hormatnya kepada suaminya dan akan berkurang rasa syukurnya. Ego dan nafsunya akan lebih tinggi, mudah tersinggung kepada suaminya. Padahal izin suami adalah pintu surga yang kelak akan dimasukinya. Dan padahal ridho suaminya adalah jalan satu-satunya istri menuju surga. Terdengar kejam, tapi ini fakta. Inilah amalan agar uang yang dipinjam bisa dikembalikan tanpa harus menagih ke orangnya langsung. Caranya mudah, yaitu siapkan kertas, kemudian tulislah nama peminjam di kertas, semisal namanya Anto, dan jumlah uang yang dipinjam. Misalnya jumlah uang yang dipinjam 5 juta. Kemudian tulislah kalimat ini. Wahai uang yang sudah dipinjam, kembalilah padaku. Lalu gulung kertas tersebut, kemudian bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jami'an nasili yaumin la raiba fih ijma' baini wa bainah dzolatin fi khairin wa afiyah. Dibacakan sebanyak 7 kali. Lalu bakar kertasnya sampai tak tersisa. Insya Allah, orang yang berhutang kepadamu akan mengembalikan hutangnya tanpa harus kamu menagihnya ke orangnya langsung. Ciri-ciri laki-laki pembawa rezeki besar. Yang pertama, punya tahi lalat di area wajah. Semakin banyak tahi lalat di area wajah, semakin banyak pula rezekinya. Yang kedua, laki-laki yang memiliki jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk. Yang ketiga, punya 2 garis di leher. Yang keempat, bicaranya putus-putus atau gagap. Yang kelima, orangnya tidak begitu tinggi dan juga tidak begitu pendek. Dan yang terakhir, laki-laki yang kulit tangannya kasar. Percayalah, laki-laki yang seperti itu adalah pembawa rezeki yang sangat besar. Jangan pernah kamu sia-siakan, apalagi kamu tinggalkan. Hati-hati, 7 kebiasaan ini jangan dianggap sepele, karena bisa menghambat rezekimu. Jangan sibuk minta rezekimu dilancarkan, tapi rumahmu sendiri kamu jadikan tempat macetnya energi. Aku kasih tahu 7 hal yang sangat berpengaruh pada kelancaran rezekimu. Yang pertama, membiarkan piring kotor menumpuk semalaman. Piring kotor melambangkan energi yang tertahan. Dan dapur itu adalah pusat kehidupan. Kalau di dapur saja berantakan, maka jangan heran kalau hidupmu juga ikut berantakan. Dan rezekimu selalu macet. Yang kedua, menumpuk barang di depan pintu masuk. Baik itu sendal ataupun sepatu yang berantakan di depan pintu masuk rumahmu. Ingat, pintu rumah itu adalah jalan masuknya energi yang baik. Jika barang-barang menumpuk di sana, energi rezeki dipercaya akan terhalang. Pintu depan itu sebaiknya harus selalu bersih, agar energi bisa mengalir dan masuk dengan lancar. Yang ketiga, tidak pernah menyapu rumah terutama di pagi hari. Dalam budaya Jawa atau Tionghoa, pagi hari itu dianggap sebagai waktu emas untuk menyapu rumah di pagi hari. Itu dipercaya cara termudah untuk membuka rezeki. Jadi, kalau kamu bangun pagi langsung buka handphone, padahal ada jalan rezeki yang harus kamu buka. Maka jangan heran kalau hidupmu jalan di tempat terus. Yang keempat, rumahmu dibiarkan gelap dan pengap. Kamu hidup di tempat yang bahkan cahaya aja susah masuk. Gimana rezeki mau betah? Terang itu bukan soal lampu, tapi soal energi hidup. Feng Shui menyarankan agar rumah memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang lancar.
supaya keberuntungan bisa mengalir dengan bebas di seluruh ruangan rumahmu. Yang kelima, cermin yang salah posisi. Cermin itu dianggap sebagai pemantul energi. Jika penempatannya salah, misalnya nih, kamu menempatkan cermin menghadap ke tempat tidurmu, itu bisa mengganggu kualitas istirahatmu. Dan misalkan cermin berhadapan langsung dengan pintu keluar rumah, itu dipercaya bisa memantulkan rezekimu keluar dari rumah. Yang keenam, menyimpan barang-barang yang sudah rusak. Barang-barang yang sudah rusak dan tidak terpakai lagi, itu dianggap sebagai simbol energi jalan di tempat. Hal ini dipercaya bisa membuat energi tertahan dan tidak bisa berkembang. Kemudian yang nomor 7, yang paling sering terjadi, yaitu kamar tidur yang berantakan. Hal ini dipercaya mengganggu ketenangan batin penghuninya dan membuat rezeki menjauh dari rumah itu. Ingat, rezeki itu bukan cuma soal dicari. Kalau hal-hal kecil aja kita abaikan, jangan kaget kalau rezeki besar pun menjauh dari kita. Hafalkan titik-titik ini dan pijat titik-titik ini. Sehat tanpa obat. Yang pertama, pijat titik ini untuk kesehatan ginjal. Yang kedua, pijat titik ini untuk kesehatan hati. Yang ketiga, pijat titik ini untuk kesehatan paru-paru. Yang keempat, pijat titik ini untuk kesehatan jantung. Yang kelima, pijat titik ini untuk kesehatan usus besar. Yang keenam, pijat titik ini untuk mengatasi masalah di tengkuk. Kemudian, gosok bagian ini dari atas ke bawah untuk meredakan flu. Dan yang terakhir, tekan agak keras di titik bagian ini untuk meredakan sakit kepala dan sakit gigi. Jangan lupa hafalkan titik-titik ini ya. Pijatlah masing-masing titik selama 1 menit. Jangan lupa share ke teman, kerabat, saudara, dan keluargamu. Semoga bermanfaat. Mitos atau fakta, jika kamu ingin tahu janda yang baik dan janda yang tidak baik, cukup kasih 1 pertanyaan, yaitu kenapa bisa bercerai. Jika dia diam, berarti dia baik. Tetapi jika janda itu membela diri dan seakan tersakiti, berarti dia adalah janda yang tidak baik kepada masa lalunya.